kemudian kita campurkan dengan kotoran ternak, kemudian kita urai. Setelah matang, kita giling lagi. Hasilnya seperti itu. Ini sudah sangat lembut, seperti tepung sudah. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Oh ini mahal Ibu. Ini 20. Itu masih budget lagi ya. Mahal sekali. Mahal. Campur tanah. Ya ini kalau dicampurkan sudah nggak kelihatan kotoran ya. Seperti kayak tanah, cok kayak gitu. Campur ini. Dan kebutuhannya nggak banyak karena ini sudah kering. Jadi kalau Ibu beli pupuk kandang, kan biasanya masih basah. Kalau ini sudah kering. Sudah dikeringkan. Sudah dingin, sudah dikeringkan. Jadi bobotnya ini kandungan airnya sudah sangat rendah. Kalau beli di pasar itu berat karena air. Baik, bisa beli yang sudah jadi seperti ini di pasaran, mungkin juga ada, bisa membuat sendiri. Kemudian sekam, ini supaya kalau sekam dicampurkan itu agak kayak mendul-mendul, jadinya nggak padat gitu ya. Betul. Ada rongga-rongga yang bisa diisi udara dan air. Dan sekamnya jangan yang masih mentah Ibu. Nggak dibakar nggak apa-apa, tapi yang sudah agak sedikit membusuk. Karena kalau yang mentah Ibu campurkan, nanti masih dikit padinya. Iya memang ya. Masih dikit padinya. Yang sudah agak membusuk, sudah agak membusuk. Oh enggak, sekalian yang busuk enggak. Kita sekam fungsinya bukan untuk nutrisi, tapi untuk supaya tidak padat. Kemudian langkah pembuatan media dicampur antara sifat tanah sama si pupuknya, pupuk organiknya, bahan organiknya. Ya subur 1:1 dan cukup. Tanahnya 1 bagian 1 ember, pupuknya atau bahan organiknya 1 ember dicampur. Ditambahkan sekam secukupnya, tidak terlalu padat, secukupnya saja. Kemudian diaduk, kemudian dimasukkan ke polybag. Polybagnya rata saja, karena nanti setelah diisi biasanya dia akan turun ke bawah mangkok. Seiring berjalan waktu ya nanti. Tekuk. Jadi kalau ditekuk itu ya nanti akan turun lagi setelah berjalannya waktu. Akan turun lagi. Apalagi kalau sudah ada disiram, terus kemudian sudah tumbuh akar di situ, maka nutrisinya akan banyak diangkut oleh tanaman. Dia akan turun. Kemudian penyemaian biasanya kita pakai media pasir tuh. Nyemai kok pakainya media pasir? Kan nggak ada nutrisinya, nggak ada apa-apa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya biji itu dia kalau kita lihat bijinya ini ada seperti ini gambarnya. Ini calon pucuknya daun, kemudian ini akarnya. Dan ini adalah cadangan makanan. Cadangan makanan. Sehingga jangan khawatir bahwa si biji itu tidak bisa makan karena dia sendiri sudah ada cadangan makanan. Dia ngambil sebelum dia keluar akar dia masih pakai. Bahkan kalau sudah ada yang muncul tanamannya segini misalnya tanaman alpukat misalnya sudah tinggi segini, itu masih disupport oleh si bijinya, cadangan makanan masih disupport oleh cadangan. Sehingga jangan khawatir kok menyemai cuma di pasir. Karena apa? Resiko kita menanam biji itu salah satunya adalah resiko dari serangan jamur. Kita
meminimalisir pakai pasir supaya titik tumbuhnya itu dia bisa tumbuh dengan baik. Kalau ada serangan jamur, pasir halus atau pasir yang kasar? sebaiknya pasir yang halus. Ini yang di Kaliserayu Boleh. Merdu jadi paling monteng gitu. Ya. Merdu paling monteng gitu pasir. Iya. Karena kalau kita pakai tanah, memang resikonya jamurnya. Kalau tanah dia lebih banyak menyimpan air dalam waktu yang lama. Dia lembab, serangan jamur. Walaupun nanti kita ada perlakuan biji itu kita rendam di air fungisida biasanya. Kita pakai air fungisida direndam dulu sambil dikupas kalau ada penghalang si biji. Misalnya kalau alpukat itu kan ada lapisan vitamin B. Itu kita ledekin dulu. Setelah kita ledekin kita masukkan. Atau ada yang secara fisik keras, terlalu keras bisa kita pecah. Misalnya apa? Apa yang buat Salak. Ya salah bisa. Itu juga bisa. Dulu kita namanya macadamia. Kita ambil bibit dari Australia. Sini. Itu kerasnya minta ampun. Kerasnya minta ampun. Dan ternyata dulu hanya perendaman 1 malam. Ternyata kerasnya biji itu ternyata dia bisa tekanan dari dalam itu bisa pecah. Manakala paling tidak minimal 8 jam perendaman. Jadi 1 malam. Besoknya kita tanam ternyata itu mecahnya saja. Kalau pakai mata itu susahnya minta. Harus pakai karet, kita pecah, biar nggak lari. Itu macadamia. Pernah dengan macadamia sih? Kacang paling mahal sedunia. Kita produksi. Kalau ibu-ibu jalan ke pegunungan di sana ada yang sudah bijinya. Itu dimakan mentah saja enak, gurih. Kemudian ini pertumbuhan tahap pertumbuhan ini berkecambahan. Nanti akan naik seperti ini. Nah kalau misalnya masih ada seperti ini, maka dia masih ada support. Ini lama-lama akan kecil kemudian hilang. Artinya kalau sudah hilang, ini maka dia sudah harus mencari makanan sendiri. Dari mana? Dari pupuk dan juga sinar matahari. Oke. Nah, untuk bisa kuncinya apa? Supaya dia kemudian aktif berkecambah. Kuncinya cuma air. Ketika biji itu terkena air, masuk ke dalam prosesnya namanya imbibisis, masuknya air ke dalam biji, ya, maka dia kemudian akan kecil. Jadi yang susah itu membuat biji si air itu masuk ke dalam. Ada yang butuh cuma 1 menit dia aktif berkecambah. Ada yang tadi saya sampaikan butuh sampai 8 jam. Nah di gambar tadi ini ada lubang yang tempat masuknya air. Ini. Kemudian persiapan tempat penyemaian. Pertama pasirnya dibuat di dasar. Ini pasirnya dimasukkan di sini rata. Kalau perlu sampingnya dipagari pakai bata yang dipasang berdiri supaya tidak kemana-mana pasirnya. Kemudian dibuat sungkup yang nanti untuk menutup si pasir. Oh harus pakai sungkup Pak? Gitu pertanyaannya. Kalau nggak dikasih sungkup maka kelembabannya tidak terjaga sehingga cepat kering. Nah karena kita pakainya pasir maka kita pakai sungkup
supaya dia bisa, terutama untuk beberapa biji yang memang harus dilindungi. Kalau yang tidak dilindungi langsung di polybag bisa, seperti alkohol bisa. Taburkan, kemudian kita tutup, kemudian kita siram. Setelah siram, sungkupnya dipasang di sini. Sungkupnya dibuat kanan kiri bisa dibuka, supaya kalau misalnya nanti besok mau nyiramnya supaya nanti dibuka, siram, tutup lagi. Ini Tutupnya harus biasanya rapat, Pak. ini rapat deh. Ini rapat. Bukannya hitam itu bolong-bolong, kan bolong-bolong hitam itu kan. Di apanya? Jaring kayak jaring. Tidak, kalau plastik ibu. Oh, iya. Plastik biasa. Nggak dibolongi. Nah, kalau yang jaring itu biasanya untuk melindungi dari sinar matahari, itu biasanya pakai atap, supaya sinarnya tidak langsung ke. Beda nih, kalau untuk suku itu dia untuk melindungi kelembagaan, kalau jaring itu untuk mengurangi intensitas sinar. Kemudian kita siram terus sampai kemudian dia keluar tidak jauh padam. Setelah itu kita cabut, dicabut, dipindah ke dalam wadah yang tetap masih ada larutan fungisidannya, sehingga dia steril dari jamur, dan dibawa ke polybag yang tadi yang sudah dibuat, medianya ditanam di sini. Karena ketika kita cabut, maka dia bersentuhan dengan udara, bersentuhan dengan yang lain. Kalau tidak kita lindungi dengan larutan fungisida, dia akan sudah terserap.